Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ayu Aziza, merupakan dosen S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya mengajar pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan bobot pengajaran adalah sebanyak 3 SKS. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi seluruh mahasiswa di jurusan manajemen. Mata kuliah ini memberikan wawasan terkait ilmu manajemen pemasaran di dalam suatu perusahaan. Untuk itu, pokok pembahasan yang terdapat dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah elemen pemasaran perusahaan, yang kedua pemasaran dan jalur pelanggan baru di era digital, yang ketiga terkait dengan digital marketing, yang keempat pendekatan calon pelanggan potensial, yang kelima adalah rencana aktivitas dan keterampilan penjualan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar dari elemen-elemen manajemen pemasaran di dalam suatu perusahaan. Metode pengajaran yang saya lakukan yang pertama itu adalah delivery method atau metode ceramah, di mana saya memberikan materi kepada para mahasiswa yang nantinya saya harapkan mahasiswa dapat memberikan feedback atau umpan balik dari materi yang telah saya sampaikan. Yang kedua, saya menggunakan metode problem based learning, di mana saat materi telah saya sampaikan, lalu saya memberikan tugas kepada mahasiswa seperti itu, ataupun latihan-latihan soal dengan menggunakan permasalahan dari isu-isu yang sedang terjadi pada saat ini. Mata kuliah ini dilaksanakan secara daring. Di sini saya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi ketika melakukan pengajaran dengan menggunakan metode blended learning. Adapun media yang saya gunakan adalah LMS serta media-media lainnya seperti YouTube, WhatsApp maupun portal berita. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa dapat memanfaatkan era keterbukaan informasi dan menyerap hal-hal positif serta dapat menambah wawasan terkait materi yang saya sampaikan. Salah satu contoh pengajaran yang akan saya sampaikan setelah ini adalah materi terkait dengan elemen pemasaran perusahaan. Adapun materi tersebut sudah terangkum dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS, dan berikut video micro teaching saya yang saya selenggarakan secara daring dengan menggunakan Zoom. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah kita hari ini sudah bertemu kembali di semester baru ya. Di semester baru itu ada di pertemuan pertama untuk di mata kuliah manajemen marketing. Seperti itu. Jadi saya lihat dari list ini teman-teman adalah gabungan dari 2 kelas dari jurusan manajemen dari kampus Kali Abang. Seperti itu. Oke, kalau saya boleh tahu dari teman-teman di sini, kira-kira kenapa tertarik untuk memilih jurusan manajemen? Dari teman-teman di sini. Saya, Bu. Oke, Mas Willy. Saya, Bu. Ya, kenapa Mas? Salah satunya itu adalah untuk meningkatkan kepemimpinan ya, Bu. Karena saya ingin menjadi pemimpin yang baik agar bisa menuntun para orang-orang yang ada di bawah saya agar bisa mencapai suatu tujuan tertentu, yang pasti tujuan yang lebih baik. Itu aja.
Oke, bagus sekali jawabannya Mas Bayu. Nah, Mas Willy ya, Mas Willy Bayu. Ya, jadi untuk ilmunya sendiri itu adalah ilmu manajemen ya, yang kalian akan dalami seperti itu. Nah, untuk orangnya sendiri itu yang akan memanage itu adalah seorang manajer. Ya tadi betul Mas Bayu bahwa seorang manajer itu tentunya harus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Jiwa kepemimpinan. Nah, di sini nanti kita di ilmu manajemen sendiri itu nanti akan dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Itu ada di manajemen marketing, di manajemen pemasaran di marketing, lalu di SDM, di keuangan dan juga di manajemen operasional. Seperti itu. Jadi di semua divisi itu tentunya membutuhkan tadi jiwa kepemimpinan tadi ya, Mas Willy ya. Karena untuk seorang manajer itu tugasnya yang pertama adalah harus bisa melakukan perencanaan. Setelah perencanaan, kita harus mengorganisasikan, lalu ada pengaturan, pemberian motivasi tadi di situ ya. Itu tuh untuk jiwa kepemimpinan itu sangat diperlukan sekali untuk di fungsi manajemen yang ketiga, untuk di exciting. Seperti itu untuk di pengarahannya. Baru untuk tahap yang keempat itu adalah di controlling. Oke, bagus jawabannya dari Mas Willy Bayu. Oke, terus apa sih itu sebenarnya ilmu manajemen? Eh, Ilmu manajemen merupakan ilmu ini Bu, ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengendalian atau pengkoordinasian sumber daya baik manusia, alam, finansial dan lain sebagainya. Itu aja sih Bu yang Ya, saya. baik, tentunya adalah untuk memperoleh tujuan ya. Jadi biasanya ada goal, ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tadi adalah dengan menggunakan fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi manajemen yang kalau kita singkat itu jadi POC, planning, organizing, executing, and controlling. Seperti itu. Itu adalah dari fungsi manajemennya. Sedangkan untuk sumber dayanya yang akan kita kelola, aset perusahaan itu adalah kalau kita singkat bisa jadi 6M ya. 6M. Tadi mungkin yang sudah sebutkan itu ada manusianya, berarti dari man, manusianya. Terus M yang kedua itu apa? Ada yang tahu sumber dayanya? Money. Money ya. Jadi sumber daya keuangannya, finansialnya tadi ya yang sudah sempat disebutkan oleh Mas Willy, man, money, terus ada lagi M yang berikutnya mungkin teman-teman tahu. Market ya, Bu. Market. Oke, Oke, market untuk M yang ketiga itu di marketingnya, pemasarannya ya. Jadi kita harus kelola juga, harus kita manage. Terus ada lagi M yang keempat, Material, Bu. materialnya ya betul Mbak Melinda. Oke, ya Mbak Melinda ya. Jadi materialnya itu harus kita kelola juga, harus kita manage. Terus apa lagi? Metodenya, Bu. Metodenya ya. Nah, itu terkait dengan di manajemen operasional ya Mbak Cika ya. Oke, bagus. Iya, Ada lagi yang terakhir? M terakhir? machines. Mesin ya, jadi mesinnya yang harus kita atur seperti itu. Makanya di perusahaan biasanya ada yang dibagi menjadi beberapa shift ya, beberapa shift. Nah itu sebenarnya adalah untuk mengatur dari segi mesinnya supaya mesin itu tidak berhenti dalam beroperasi. Seperti itu. Nah semuanya itu tentunya kita memerlukan ilmu manajemen. Ya dari manajemen tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Willy Bayu. Jadi kita sangat penting sekali ya dalam mempelajari ilmu manajemen. Seperti itu. Nah, untuk hari ini di semester ketiga, ini kalian ada salah satu mata kuliah yang akan kalian pelajari itu adalah di marketing manajemen. Seperti itu. Setelah kalian mempelajari dari slide-nya dan juga buka RPS serta silabus, kira-kira apa sih itu manajemen marketing? Manajemen marketing adalah merencanakan Oke. atau mengarahkan seluruh kegiatan pemasaran produk usaha. Oke, untuk memasarkan produk ya.
Jadi memasarkan produk dari perusahaan. Oke, bagus Mbak Rizwati jawabannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang mau memberikan jawaban terkait dengan pengertian dari manajemen marketing? Bu, Oke, Mas Willy boleh? manajemen marketing merupakan manajemen yang fokus pada pemasaran, pelaksanaan, aktivitas, pengendalian aktivitas pemasaran pada sebuah produk, organisasi, ataupun perusahaan. Dalam suatu perusahaan ya, jadi sama terkait dengan pemasaran suatu produk juga ya Mas Willy ya. Oke, bagus. Ada lagi silakan satu lagi mungkin jawaban dari rekan-rekan. Oke, Mbak Fitri, silakan Mbak. Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ya, betul. Itu lebih lengkapnya mungkin ya, Mbak Fitri ya. Jadi, kita memang harus menginformasikan terkait dengan nilai keunggulan dari produk yang kita hasilkan. Jadi, ada proses mengkomunikasian ya. Pengkomunikasian kepada para pelanggan. Jadi, produk kalau misalkan hanya dari segi kualitinya bagus aja, tapi tanpa disokong dengan strategi marketing yang baik, seperti itu ya, berarti tidak akan tersalurkan informasinya. Seperti itu. Jadi tadi ada proses pemberian informasi, komunikasi, serta ada pemberian kepada nilai pelanggan. Seperti itu ya. Jadi kita harapkan, jadi untuk di manajemen marketing ini, tujuan utamanya adalah tadi terkait dengan sales, penjualan, lalu juga nanti ada nilai pelanggan. Jadi kita bisa memaksimalkan nilai pelanggan dan juga memaksimumkan dalam hal kepuasan konsumen. Seperti itu. Itu merupakan tujuan dari marketing di manajemen ini. Seperti itu. Lalu untuk perkuliahan kita, karena sini masih pertemuan perdana ya, jadi saya informasikan terkait dengan pembelajaran kita tetap masih menggunakan MyBest. Seperti itu. Saya sambil screenshot terlebih dahulu untuk MyBest yang kita gunakan. Sudah muncul layar tampilan MyBest-nya di teman-teman semua? Sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah ini Sudah, Bu. untuk video pembelajaran ini sudah saya masukkan di ruang materi di sini. Ini untuk video pembelajaran yang sudah saya upload karena kita masih di pertemuan perdana. Jadi saya baru kirimkan di video pertemuan 1 dan video pembelajaran di kedua. Lalu juga di sini sudah ada materi pembelajaran yang bisa teman-teman unduh dan juga pelajari selain dari slide yang sudah saya berikan. Itu terkait video nanti akan di-share setiap minggu. Lalu juga nanti ada forum diskusi. Ini adalah tempat saya biasa memberikan pertanyaan untuk diskusi grup di kelas ini. Nanti teman-teman bisa jawab untuk forum diskusinya di setiap pekan ya. Lalu untuk tugas juga nanti teman-teman bisa mengisi di kolom tugas di sini. Biasanya nanti akan ada list tugas dari pertemuan 1 sampai dengan seterusnya. Jadi yang sudah saya isi untuk di pertemuan hari ini, karena kita masih pertemuan perdana, itu baru di ruang materi pembelajaran terkait dengan tambahan materi di pertemuan ke-1 serta untuk video pembelajaran kita. Untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin untuk pembelajarannya. Jadi karena kita sistemnya online, di setiap pekan kita akan adakan Zoom. Itu minimal adalah 1 sesi, seperti nanti akan dilanjutkan dengan diskusi ya, dan juga nanti ada tugas-tugas yang mungkin teman-teman bisa kerjakan. Baik, untuk yang berikutnya, mungkin saya akan langsung ke materi pembelajaran kita hari ini, ke slide-nya di pertemuan ke-1. Ini adalah kita akan membahas terkait dengan elemen dari manajemen pemasaran ya. Elemen pemasaran di dalam suatu perusahaan. Sini agendanya adalah tadi sudah kita lakukan introduction-nya, perkenalan. Jadi kita membahas
membahas dari awal apa itu terkait dengan manajemen, kenapa kita tertarik mempelajari ilmu manajemen, nanti sampai dengan kita akan bahas ke intinya adalah terkait dengan marketing, lalu ada post-test dan juga ada kesimpulan. Marketing sendiri itu merupakan suatu fungsi, organisasi, dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada para pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Seperti itu, karena untuk organisasi dalam konteksnya tujuannya adalah mencari laba, seperti itu, tentunya kita akan berhubungan dengan para customer ya. Jadi bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola hubungan dengan pelanggan, mengikat pelanggan yang sudah loyal seperti itu merupakan bagian dari marketing. Nah, inti dari marketing di sini adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Jadi untuk di dunia marketing seperti itu, kita harus dapat memenuhi kebutuhan dari para pelanggannya ya, dari para pelanggan. Jadi kita tidak bisa menjual produk hanya yang kita bisa jual aja, yang bisa kita produksi, tapi kita harus bisa menjawab kebutuhan dari para pelanggan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa menjawab kebutuhan dari para pelanggan, nah biasanya produk kita akan laku di pasaran. Jadi kita inti dari marketing itu, yang pertama itu harus dapat menjual produk yang memang dibutuhkan di pasar. Makanya biasanya kalian nanti akan melaksanakan riset marketing ya, ada di brand equity seperti itu. Itu merupakan kekuatan dari suatu brand. Jadi kalau misalkan suatu brand sudah baik, sudah memiliki top brand itu adalah brand-brand yang memiliki reputasi yang baik. Nah, bagaimana cara dapat terus mempertahankan untuk menjadi top brand tersebut? Seperti itu tentunya dapat terus memenuhi dari kebutuhan dari para pelanggannya. Karena biasanya pelanggan, karena tadi manusia itu biasanya bisa berubah-ubah ya kebutuhannya. Nah, maka kita harus dapat menjawab, harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diharapkan oleh para customer maupun masyarakat. Oke, di sini mungkin ada yang sudah pernah memasarkan suatu produk? Udah Bu, saya kerja SPG. Bu pernah Bu. Oh gitu, Mbak Afini ya. Silakan kameranya dinyalakan dulu Mbak Afini. Oke, memasarkan produk apa Mbak Afini? Banyak Bu, saya SPG apa aja soalnya. Oh gitu, salah satunya mungkin? Susu Bir Brand, Oke, ada kecap Indofood, saus Indofood, ada mie sedap cup juga. oke, Banyak. bagus. Banyak ya. Oke, jadi apalagi itu kebutuhan pokok ya. Iya, Susu kebetulan. kayak gitu kan. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya kebutuhan pokok itu biasanya kita akan lebih mudah dalam memasarkan ya. Tinggal bagaimana kita bisa memiliki competitive advantage dengan perusahaan pesaing. Jadi kita harus memiliki keunggulannya. Kayak tadi kan susu Bear Brand itu ya masih eksis gitu kan. Sampai sekarang ya kalau misalkan sakit-sakit itu masih pakai ya. Kayak gitu dibanding susu lain. Nah, itu menjadi kalau misalkan ada susu apa murni ya dia. Nah, biasanya nanti akan ditanya susu murni yang Anda ketahui Bear Brand gitu kan. Nah, itu berarti memang masih menjadi top brand sampai dengan saat ini. Oke, itu ya Mbak Afini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin yang pernah memasarkan tadi? Kayaknya ada beberapa lagi. Pernah Bu, oli Bu. Oke, Oli mesin. Mas Bahtiar ya bagus. Oh ya, oli juga dibutuhkan banget ya buat otomotif. Ya, gimana tuh Mas? Oli mesin, cara memasarkannya di mana Mas? Online atau offline? Lebih ke online sih Bu. Ke online. Online. Offline pernah tapi jarang. Oh gitu. Jadi ya karena sekarang orang-orang udah banyak beralih ya dari offline ke online biasanya untuk melakukan penjualan. Jadi kita bisa searching Ya, dulu by online, biasanya bisa lebih cepat dapat. Oke, terima kasih Mas fleksibel sih Bu. Bahtiar. Oke, ya. Mas Bahtiar dan Mbak Afini ya. Oke, semoga teman-teman yang lain juga nanti bisa belajar dalam memasarkan suatu produk ya. Jadi kita belajar baik itu jasa, produk maupun mungkin ada bidang-bidang yang tertentu. Mungkin event juga bisa ya. Kalau misalkan kalian di IO itu kan bisa juga memasarkan suatu event. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi untuk slide-nya. Sini manajemen pemasaran. Ini ada seni,
dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghasilkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ya, menurut Kotler, tujuannya tentunya adalah untuk tadi, karena perusahaannya bergerak dalam memperoleh keuntungan, profit oriented, seperti itu, maka tentunya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ya. Kalau misalkan di bidang marketing itu tentunya adalah untuk meningkatkan dalam penjualan salesnya itu harus dimaksimalkan. Sedangkan untuk pangsa pasarnya sama pangsa pasar penjualan, lalu juga ada citra merek serta juga untuk meningkatkan dari tadi kepuasan dari para pelanggannya. Seperti itu, menyediakan value serta memelihara stabilitas harga dan mereka untuk bagian marketing juga dia harus bisa mempertahankan para konsumen yang sudah loyal terhadap produk tersebut. Perkembangan konsepnya di sini ada 5 konsep. Yang pertama adalah konsep produk. Ini adalah fokus utamanya adalah terkait dengan distribusi dan harga. Jadi semakin mudah untuk produk tersebut dijangkau, ini akan semakin baik. Begitupun dengan harga ya. Biasanya harga ini masih sensitif sekali. Semakin murah harga tersebut, itu biasanya akan semakin besar, akan semakin banyak untuk penjualannya. Lalu untuk konsep produknya, di sini perusahaan biasanya akan mengupayakan dalam memberikan kualitas yang terbaik. Ini terkait dengan konsep produk. Untuk penjualan, ini adalah perusahaan akan berkonsentrasi melakukan promosi dan penjualan yang agresif. Yang keempat, untuk konsep market konsepnya, ini adalah kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan atau customer value kepada pasar sasarannya secara efektif dibandingkan dengan para pesaing ya. Jadi dia harus memiliki keunggulan yang lebih dalam hal market konsepnya dibanding dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Lalu sini ada pemasaran sosial. Nah ini biasanya kita ada green label seperti itu, di mana perusahaan ini harus mementingkan dalam aspek sosial dan etika dalam praktek pemasaran. Makanya ada keseimbangan antara laba, antara perolehan laba, kepuasan pelanggan, dan juga kepentingan publik seperti kelestarian lingkungan. Itu ya, makanya di beberapa produk itu biasanya akan disertakan dengan green labelnya. Nah ini untuk elemennya. Elemen dari strategi pemasaran ada di segmentasi. Ini adalah pengelompokan, proses mengelompokkan pasar secara keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok yang dengan segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan. Jadi kita segmentasikan, kira-kira kita diklasifikasikan terlebih dahulu untuk pasarnya, baru kita terapkan untuk targetnya, target marketing yang akan kita raih, seperti itu baru kita tentukan positioningnya. Data tindakan baru kita rancang produk sesuai dengan target market yang telah kita tentukan. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk kuis. Saya akan berikan soalnya adalah melalui Quizizz. Ini akan saya coba share untuk linknya di Zoom ya. Ya, sudah ada linknya yang di Zoom, di chat, meeting chat kita. Silakan dibuka untuk link tersebut, teman-teman. Oke, sudah ada 60 mahasiswa yang bergabung di sini. Satu. Oke, kita mulai ya. Untuk kuisnya, untuk post-test kita hari ini. Oke, soal terakhir. Soal terakhir untuk di pertemuan pertama.
Ya, sudah selesai ya. Ya. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Oke, ranking pertama adalah Mbak Nurul Fadila. Juara keduanya itu adalah Mbak Farah. Juara ketiganya itu adalah Mbak Amelia ya. Ini jadi banyak mahasiswa yang sudah menjawab hampir semuanya betul ya. Oke, jadi setelah berakhirnya kuis hari ini, berarti berakhir juga untuk materi yang sudah disampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan untuk perkuliahan kita di hari ini. Silahkan. Mungkin, Ibu. oke, boleh Mbak Nurul. Ya Mbak. Ya, baik Ibu. Jadi hari ini kita belajar di mana manajemen pemasaran atau yang sering kita lebih kenal dari marketing merupakan aspek penting dalam suatu bisnis yang dimana dimulai dari perencanaan, penentuan harga, promosi, dan membangun relationship dengan customer. Dan ada juga yang penting dari marketing, ada 3. Yang pertama segmentation, targeting, sama positioning. Di mana segmentation kita akan cari tahu seperti pelanggan apa sih yang kita akan cari, seperti akan dari demografis, dari psikologisnya gimana, fisiologis, dari perilaku konsumen kita seperti apa, lalu akan ditarget, dan targetnya itu lebih mendetail lagi ketika dari usianya sampai berapa, ketika dari interest mereka atau perilaku mereka sukanya apa gitu, dan baru di positioning di mana kita menjadi market leader ataupun dari perusahaan baru atau perusahaan lebih kecil lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Jadi untuk inti dari marketing itu adalah tadi yang sudah disampaikan, memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Pemasaran adalah memenuhi kebutuhan ya. Jadi sebenarnya kita adalah bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dari pangsa pasar. Baik, demikian mungkin terkait dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih kerjasamanya teman-teman semua. Oke, saya akhiri Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibu, terima kasih Bu. Bu, terima kasih Bu. Demikianlah penyampaian dan pemaparan video micro pitching dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.